Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan dan penjelasan ringkas tentang hadis Arba'in Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam An-Nawawi, dan juga untuk orang tua kita. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita sama-sama bacakan kembali Al-Fatihah. Kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang terzalimi di negeri Palestina sana, di mana mereka di pengungsian, dibom, dan banyak sekali korban dari para mustad'afin yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelembutan bagi mereka dan dilembutkan hati mereka dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah segera mengangkat kezaliman-kezaliman tersebut. Ala hadhini wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah untuk seluruh para jamaah haji yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka mabrur, dan doa-doa mereka semuanya meliputi kita semuanya dan seluruh umat Islam atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita semuanya yang ada di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji, bagi yang belum dan bagi yang sudah, kita dan seluruh keluarga kita. Ala hadhini wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai ke hadis yang ke-28, yaitu as-sam'u wa ta'ah wal iltizam bisunnah. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan mau'izah hasanah bagi kami. Wajilat minhal qulub, dengannya hati ini bergetar. Wa dzara'at minhal uyun, dan dengannya hati mata ini mengucurkan air mata. Fakulna, kemudian kami menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina, sepertinya mau'izah ini adalah mau'izah perpisahan, maka wasiatkan kepada kami. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum abdun, dan
as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Seorang budak. Di riwayat lain dijelaskan seorang budak berasal dari Habasyah yang tubuhnya cacat. Ya. Di riwayat lain disampaikan seperti itu. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian, maksudnya hidup setelah Rasulullah wafat, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat bertemu dengan perbedaan yang amat sangat banyak atau pertikaian yang amat sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidi, maka gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menjauh dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah, perkara yang baru, adalah sesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun shahih, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan kedudukan, dengan kualitas hasan lagi sahih. Artinya hadis ini benar, penisbatannya kepada Rasulullah tidak diragukan. Kemudian di hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah ceramah, bisa khutbah, yang jelas nasihat-nasihat yang baik. Akan tetapi para sahabat ketika mendengar ini, mendengar bahwa mau'idhah yang disampaikan Rasulullah adalah mau'idhah perpisahan. Mau'idhah perpisahan. Para ulama mengatakan bahwa mau'idhah, nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama itu semestinya dengan bahasa yang bisa difahami dan singkat. Ini yang dianjurkan. Kenapa? Karena mau'idhah itu bisa menyentuh hati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa khutbahnya Rasulullah itu singkat, padat, singkat dan padat. Dan ini sekarang kita jarang temukan. Rata-rata sekarang kalau sudah khutbah Jumat itu kadang lebih dari 30 menit. Ini mohon maaf. Bahkan ada para ulama, termasuk Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, itu pernah mengumpulkan beberapa khutbah-khutbahnya Rasulullah dan disampaikan itu kalau dikumpulkan dengan rukun-rukunnya antara 10 menit sampai 15 menit. Itu khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya khutbah itu singkat, padat, dan mengena. Kemudian yang lama apa? Yang lama sholat. Itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang terbalik, khutbahnya lama, sholatnya cepat. Tapi susah juga di zaman sekarang. Kalau khutbahnya lama, sholatnya lama, juga gak ada yang sholat. Dan ini para sahabat-sahabat kita, para asatidz, para kiai yang ada di Kodi Jakarta itu pernah meneliti masjid-masjid yang ada di Jakarta. Itu ternyata yang khutbahnya pendek, masjid-masjid yang khutbahnya pendek itu penuh. Kalau penuh, tromolnya penuh.
Dan di sekeliling masjid itu pasti banyak orang jualan. Dan hari Jumat itu hari aktif. Artinya sejahtera para orang yang jualan. Nah, ini harus diperhatikan. Maka kalau ingin masjid sepi, perpanjang khutbahnya, perpanjang sholatnya. Itu dijamin sepi. Dijamin sepi karena apa? Karena waktu kerja. Dan kita harus memperhatikan itu. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Setelah selesai, sahabat curhat ke Rasulullah. Rasulullah, ini gimana? Kami punya pekerjaan, kami harus dagang di pasar, kami harus begini, kami harus begitu. Dipanggil Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah. Mu'adz, afattanun anta? Mu'adz, engkau tukang fitnah. Loh, bagaimana? Orang sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Kok disebut tukang fitnah oleh Rasulullah? Kenapa? Karena menjauhkan umat Islam dari masjid, dari sholat. Akhirnya sholat dianggapnya beban. Itu zaman dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Sholat Jumat setengah jam, 2 rakaat. Istirahat cuma sampai jam 1. Belum makan siang. Sampai ke kantor dimarahi bos. Kena SP1, SP2. Kan kasihan. Artinya ini harus diperhatikan di kondisi kita sekarang. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Ammar bin Yasir pernah khutbahnya pendek. Kemudian makmumnya mengatakan ke Ammar bin Yasir, wahai Ammar bin Yasir, kenapa kok enggak engkau perpanjang khutbahmu? Dijawab, Rasulullah mencontohkan kepada kami seperti ini. Ini apa? Ini contoh. Bagi apa? Bagi khatib dan bagi dai. Jadi wajar kalau misalkan di mimbar ini di depannya ditulis khutbah maksimal 10 sampai 15 menit. Itu wajar. Kenapa? Itu dicontohkan Rasulullah. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau lama ya majelis taklim seperti ini, itu lama. Tapi kalau khutbah bukan tempatnya. Dan itu banyak sekali. Khutbah menjelaskan tentang perbedaan akidah antara mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Ini mau khutbah atau mau pengajian atau mau kuliah? Itu bukan tempatnya. Karena tempat khutbah, ceramah, mau'izah hasanah di mimbar itu pendek, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis tadi dijelaskan dzara'at minhal uyun wajilat al-qulub. Dzara'at minhal uyun artinya yang membuat mau'izah hasanah itu membuat mata itu menangis atau membuat seseorang sedih. Itu para ulama dulu seperti itu. Bahkan ada seorang ulama di Baghdad, ketika dia khutbah, dia ceramah menyampaikan mau'izah hasanah, itu sudah bisa dipastikan beberapa orang meninggal. Kenapa? Karena terenyuh, sedih, dan menghayati, sehingga kemudian bisa membuat dia meninggal. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang berapa banyak? Sekarang kan yang laris yang tertawa. Ceramah membuat tertawa, bukan membuat nangis, bukan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang banyak orang-orang yang bisa mungkin profesi aslinya sebagai pelawak kemudian jadi dai tanpa dilandasi dengan keilmuan. Rasulullah membuat menangis dan membuat hati ini terenyuh. Hati ini bergetar. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka
jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Diingatkan kepada Allah, bergetar hatinya. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, mereka bertambah keimanan. Ini perbedaan antara orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Di ayat lain dijelaskan bahwa orang-orang munafik itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka saling lihat satu sama lain. Oh, kok mereka tahu sih? Kok ayatnya benar sih? Jadi mempertanyakan tentang kebenaran ayat-ayat tersebut, bukan menambah keimanan, dan hatinya tidak bergetar. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, jadi tentang mau'idhah yang disampaikan Rasulullah ini, ada beberapa mau'idhah yang beliau sampaikan dan menunjukkan bahwa itu perpisahan, ya, perpisahan. Sayyidina Anas mengatakan, yaitu ketika matahari sudah tergelincir, kemudian Rasulullah SAW memimpin sholat zuhur. Setelah itu beliau salam, dan setelah salam beliau naik ke mimbar. Kemudian beliau menceritakan tentang hari kiamat. Dan kemudian Rasulullah SAW setelah menceritakan kejadian-kejadian besar di hari kiamat, dan ini tidak sekali dua kali, ini sering Rasulullah seperti ini. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ketika itu, barang siapa yang ingin menanyakan sesuatu, maka tanyakanlah. Diulang beberapa kali, sampai kemudian ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah, di mana tempat masukku? Maksudnya di akhirat kelak, pintu masukku dari mana? Kemudian Rasulullah menjawab, pintu masukmu di neraka. Coba sekarang kita bayangkan, Rasulullah membocorkan kepada kita bahwa pintu masuk kita itu di neraka. Apa yang bisa kita lakukan? Maka tidak semua pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menekankan bahwa apa? Demi Allah, apapun yang akan kalian tanyakan sekarang, ketika saya masih berada di atas mimbar ini, akan saya jawab, akan saya sampaikan. Bahkan ada yang bertanya ketika itu, wahai Rasulullah, siapa bapak saya? Rasulullah menyebutkan bapaknya, ternyata bukan bapaknya. Maka tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan. Ini adalah cara Rasulullah mendidik dan memberikan mau'izah kepada mereka. Kemudian di riwayat lain juga dijelaskan bahwa kemungkinan juga hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah haji wada. Namanya juga haji wada. Haji wada artinya haji perpisahan. Maka Sayyidina Ali itu dari Yaman ngejar ke Rasulullah, karena Rasulullah haji hanya sekali. Rasulullah haji sekali artinya manasik yang dicontohkan Rasulullah hanya sekali itu. Rugi sekali kalau tidak ikut. Sehingga dalam khutbah di haji perpisahan tersebut Rasulullah SAW menyampaikan, la'alqakum ba'da ami hada. Bisa jadi saya tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahunku ini. Coba bayangkan Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu, bagaimana sedihnya para sahabat. Ternyata ini adalah tahun terakhir bersama dengan Rasulullah SAW. Bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sepulang dari haji wada,
Rasulullah berhenti di mata air namanya Khum. Itu berada di antara Makkah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan mau'izah hasanah ketika itu dan berwasiat dua hal. Yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berwasiat agar berbuat baik kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ini sedang ramai sekarang di media sosial, khususnya Jakarta, Jabodetabek ini, itu sedang ramai mempertanyakan nasab para habaib. Mengatakan bahwa nasab ini tidak nyambung, ngaku-ngaku begini, menjelek-jelekkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pertanggungjawabannya kelak? Maka kita jangan ikut-ikut fitnah yang seperti ini. Jangan ikut-ikut. Kenapa jangan ikut-ikut? Gak usah nyari urusin nasab silsilahnya habaib itu tersambung atau tidak. Nasab kita saja nyambungnya ke siapa? Buyut kita, canggah kita sudah nggak tahu. Kok ngurusin nasab orang lain? Kita nggak perlu mikirkan itu. Kita pikirkan diri kita sesuai, mencontoh, mengikuti Rasulullah atau tidak, sudah selesai. Itu standar kita. Dan ini wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga riwayat lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan mau'izah seperti mau'izah perpisahan itu setelah perang Uhud. Rasulullah setelah perang Uhud, korban perang dari umat Islam disolatkan. Setelah disolatkan, Rasulullah berdiri di atas mimbar, kemudian menyampaikan nasihat. Setelah disolatkan, beliau menyampaikan mau'izah itu. Artinya ketika kita setelah menyolatkan jenazah, boleh gak kita menyampaikan mau'izah? Boleh. Boleh tidak kita menyampaikan nasihat? Boleh. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan setelah perang Uhud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya aku tidak khawatir atas kalian. Setelah aku wafat nanti kalian akan menyekutukan Allah. Jadi Rasulullah tidak khawatir kepada kita bahwa kita akan menyekutukan Allah. Tapi Rasulullah mengatakan, walakinni akhsha alaikumud dunya. Aku khawatir kepada kalian atas apa? Atas dunia. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, saling membunuh, dan kemudian kalian binasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Dunia, pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menyekutukan Allah, bukan menyekutukan Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang sibuk untuk mengeluarkan ahli kiblat dari agamanya, oh kamu melakukan itu syirik, kamu melakukan ini menyekutukan Allah. Ada yang ramai juga sekarang bahwa sholawat ini itu sholawat syirik. Gimana ada sholawat yang syirik itu? Sebutkan teks sholawat yang mana yang syirik? Tidak ada. Yang ada adalah orang yang menyampaikan seperti itu tidak paham sholawat itu. Ada buku tipis 80-an halaman, dikumpulkan oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. 43 hadis kurang lebih yang mengumpulkan tentang keutamaan sholawat. Disebutkan di dalamnya juga kisah-kisah para ulama tentang apa yang mereka amalkan dan dapatkan dari sholawat yang mereka baca. Kisahnya kurang lebih ada 31-32 kisah yang menguatkan, membuktikan bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan tadi itu benar. Salah satu hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, man shalla
Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di makamku atau di dekatku, maka aku mendengarnya. Jadi kalau bapak-bapak di Masjid Nabawi sholawatan ke Rasulullah, mengucapkan salam, itu Rasulullah mendengar. Rasulullah itu mendengar. Wa man shalla alayya an ba'idin, dan barang siapa bersolawat kepadaku dari jauh, ubligh, itu kata Rasulullah, ai kama qala, disampaikan kepada. Disampaikan ini artinya apa? Di hadis lain dijelaskan bahwa sepeninggal Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat. Diberikan satu data kepada malaikat ini, data seluruh umat manusia. Dan setiap kali salah satu dari umat manusia yang ada di data itu bersolawat kepada Rasulullah, malaikat tadi menyampaikan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, fulan putranya fulan bersolawat dan mengucapkan salam kepadamu. Mungkin gak Rasulullah tidak menjawab? Mustahil. Rasulullah pasti menjawab. Ini kita jangan bayangkan ini. Itu kayaknya malaikat bisik-bisik ke Rasulullah. Rasulullah, ini Aska putranya Mahfud itu sekarang sholawat. Bukan seperti itu. Bapak lihat HP kita ini. Ini kalau saya video call, itu nampak jelas tidak? Nampak jelas. Nampak jelas gambarnya. Nah ini sekarang providernya bukan Telkomsel, tapi providernya adalah malaikat. Bisa jadi Rasulullah itu melihat jelas siapa yang bersolawat, jelas, sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya. Itu teknologinya Allah lebih canggih. Ustadz Aska ngarang-ngarang ini. Itu hayalannya Ustadz Aska. Saya nggak berhayal. Ketika Isra Mi'raj, bukankah Rasulullah ditanya oleh kafir Quraisy, kamu ngarang saja pergi ke Masjidil Aqsa, coba sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Memang Rasulullah seperti kita waktu itu, bawa HP Android terus selfie-selfie, terus dokumentasi minta difotokan, kemudian jadi bukti, ini loh saya sudah ke Masjidil Aqsa. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika Quraisy bertanya seperti itu, mata Rasulullah itu langsung ditampakkan melihat Masjidil Aqsa itu langsung. Seperti tidak ada jarak. Itu ketika Rasulullah masih hidup, bagaimana ketika sudah meninggal? Lebih jelas lagi. Dan itu mukjizat. Maka orang-orang yang mengatakan syirik tadi itu tentang sholawat itu gak paham tentang keutamaan sholawat tadi, dan dianjurkan untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan sholawat dan difahami. Dan difahami. Kemudian itu pesan Rasulullah ketika perang Uhud. Setelah itu wasiat yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini itu ada dua. Pertama, wasiat ketakwaan. Dan wasiat yang kedua adalah mendengarkan dan taat. Ya, mendengarkan dan taat. Ketakwaan ini adalah jalan menuju keselamatan di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan pastinya akhirat. Kemudian as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan taat kepada siapa? Kepada pemimpin. Maka dikatakan di sini wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Sekalipun kalian dipimpin oleh budak, di riwayat lain budak Habasyi, budak dari Ethiopia. Di riwayat lain dijelaskan dengan apa? Muqatta'ul a'dha. Muqatta'ul a'dha itu artinya jasadnya tidak sempurna, cacat. Sekalipun pemimpin kalian cacat secara fisik, itu sudah diikuti saja. Tapi syaratnya cuma satu. Apa? La ta'ata li
makhluqin fi maksiatil khaliq, yaitu tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia memimpin tidak dalam kemaksiatan atau tidak mengajak kepada kemaksiatan. Itu syaratnya. Di hadis di dalam Sahih Muslim juga dijelaskan at-ta'atu fi al-ma'ruf, taat kepada mereka itu dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Maka kemudian di dalam hadis ini dilanjutkan lagi. Ini juga ada nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang membuatnya baik kecuali seorang pemimpin yang baik atau seorang pemimpin yang buruk. Jadi Sayyidina Ali sudah tahu pemimpin itu cuma dua, baik atau buruk, dan dua-duanya mengantarkan kepada kemaslahatan. Ini pasti protes kita, gimana pemimpin buruk kok mengantarkan kepada kemaslahatan? Dijawab oleh Sayyidina Ali, in kana fajiran, jika pemimpin itu buruk, abadal mu'minuna fihi rabbahu, pemimpin tersebut menjadikan orang-orang yang beriman itu semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang punya pemimpin buruk pasti dia bermunajat kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, pemimpin kita kok begini banget sih ya Allah gitu. Dia semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami gak bisa lagi ya Allah, gimana selain memohon. Semakin bertakwa dia kepada Allah. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, wa hamala al-fajira fiha ila ajalihi, dan hamba tersebut akan membawa pemimpin yang buruk tersebut kepada ajalnya. Jadi hati-hati menjadi pemimpin, menjadi pemimpin. Karena apa? Hamba-hamba yang dipimpin ini ketika sudah terzalimi, dia akan menjadi orang yang beriman, memohon kepada Tuhannya, dan tidak ada batasan antara hamba yang zalim dengan hamba yang terzalimi dengan Tuhannya. Maka hati-hati. Kemudian di sini Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebutkan setelah asam wa ta'ah, setelah ketaatan tersebut disebutkan kepada apa? Untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kalau sunnahnya Rasulullah sudah jelas, sunnah itu adalah at-thariqah al-masluka, jalan yang dilalui. Jalan yang dilalui oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Artinya kita harus mengenal Rasulullah SAW agar hidup kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukan sekedar doktrin. Sekarang banyak doktrin. Orang menyampaikan, oh ini mengikuti sunnahnya Rasulullah, nggak kenal Rasulullah. Bagaimana? Tidak kenal Rasulullah, bagaimana? Bagaimana dia bisa menunjukkan jalannya Rasulullah kalau dia tidak mengenal Rasulullah? Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa sunnatu al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Kalau sunnahnya Rasulullah jelas, ditambah lagi oleh Rasulullah, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnah dari khulafa'ur rasyidin, khalifah yang ar-rasyidin. Ar-rasyidin artinya yang memberikan petunjuk, al-mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Siapa khulafa'ur rasyidun? Khulafa'ur rasyidun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Artinya mengikuti keempat khalifah ini. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwa apa? Keempat khalifah ini sunnah-sunnahnya itu tidak ada yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang bertentangan. Maka yang mutlak benar adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidun. Tapi faktanya, setelah Sayyidina Rasulullah SAW wafat, ada hal baru tidak di dalam umat ini,
yang belum ada di masa Rasulullah. Ada. Apa? Memilih pemimpin. Memang Rasulullah nunjuk, oh nanti kamu ya yang gantikan saya setelah saya wafat. Tidak ada. Secara tersirat iya, tapi banyak yang sahabat mendapatkan wasiat-wasiat tersirat. Sayyidina Ali dapat, Sayyidina Abu Bakar dapat, Sayyidina Umar dapat, Sayyidina Utsman dapat. Sehingga kemudian para sahabat ketika itu memiliki tata cara sendiri, yaitu apa? Pembaiatan. Dibaiatlah Sayyidina Abu Bakar. Sahabat sepakat. Maka pembaiatan itu adalah hal baru dalam agama. Tapi disetujui oleh siapa? Oleh para sahabat. Mungkin tidak para sahabat menyetujui sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Artinya pembaiatan itu adalah tata cara pemilihan pemimpin di masa itu. Setelah Sayyidina Abu Bakar dibaiat jadi khalifah, penerus, pengganti dari Rasulullah SAW, ada hal baru tidak? Ada hal baru. Apa? Yang pertama adalah umat Islam yang ada ketika itu tidak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang membedakan antara zakat dengan sholat, kewajibannya saya perangi. Sayyidina Umar protes, jangan begitu. Rasulullah kan melarang kita untuk membunuh, memerangi orang-orang yang masih beriman kepada Allah. Sampai terjadi diskusi antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengakui bahwa yang benar adalah Sayyidina Abu Bakar. Terjadi perbedaan tidak? Terjadi perbedaan. Tapi kemudian Sayyidina Umar memahami bahwa yang benar Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kemudian orang yang menentang zakat, tidak mau bayar zakat, diperangi ketika itu sampai mengeluarkan zakat. Kalau sekarang, oh saya sudah bayar pajak, ngapain lagi bayar zakat? Zakat itu kalau dikumpulkan, tidak ada orang miskin, Pak. Tidak ada orang miskin dari umat Islam. Tidak ada orang miskin dalam umat Islam. Karena al-asnaf ats-tsamaniyah itu, yaitu golongan yang 8 yang berhak mendapatkan zakat, itu mereka orang yang membutuhkan semuanya. Orang yang membutuhkan semuanya. Itu hal baru. Kemudian mengumpulkan mushaf. Mushaf di masa Rasulullah ditulis. Di mana? Di pelepah pohon korma, di kulit-kulit, di tulang-tulang, di batu ditulisnya. Sulit di masa itu, tidak ada kertas seperti kita. Artinya Al-Quran itu dikumpulkan di hati para sahabat, hafal mereka. Setelah terjadi perang, banyak para penghafal Quran wafat. Sayyidina Umar mengusulkan ke Sayyidina Abu Bakar, gimana kalau dibukukan Al-Quran itu, dijadikan satu buku? Sayyidina Abu Bakar gak setuju. Kenapa? Ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Terjadi diskusi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hatiku untuk menyetujui dan menerima pendapat bagus dari Sayyidina Umar. Akhirnya dibukukanlah Al-Quran yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Itu juga sunnahnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sampai Al-Quran itu dibukukan. Itu juga sunnah dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman membuat bid'ah tidak, perkara baru tidak dalam agama, membuat perkara baru. Apa? Yaitu adzan pertama di sholat Jumat. Maka kita menemukan di mana-mana itu masjid-masjid pilihannya cuma 2, adzannya 2 kali atau adzannya 1 kali. Adzan 1 kali itu di masa Rasulullah, di masa Sayyidina Abu Bakar,
di masa Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Utsman sudah mulai banyak itu umat Islam. Butuh panggilan yang mengumpulkan mereka sebelum ketika waktunya sudah masuk. Dibuatlah azan pertama oleh Sayyidina Utsman untuk mengumpulkan mereka melakukan sholat Jumat sebelum khutbah. Setelah itu terus berlanjut sampai kapan? Sampai masanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tetap mengikuti sunnah yang dibuat oleh Sayyidina Utsman. Artinya Sayyidina Ali setuju dengan hal itu. Sayyidina Utsman setuju, Sayyidina Ali setuju. Lah kok sekarang kita masih tengkar? Mau adzannya sekali atau 2 kali? Nggak perlu dipertengkarkan. Karena apa? Karena itu sudah sunnah, diakui oleh Rasulullah dalam hadis ini. Sunnahnya Sayyidina Utsman itu diakui. Terlebih Sayyidina Ali pun menyetujui apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Kok kita dengan bangganya sekarang mengatakan, oh tidak ada itu azan pertama itu dalam sholat Jumat. Masa Rasulullah nggak ada, azannya cuma 1. Loh, memang Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali nggak paham sampai mereka membuat azan dua kali. Sekarang kita azan 2 kali saja, anak-anak kita, anak-anak muda nggak ke masjid kok. Kita masih tengkar azannya sekali 2 kali. Ngelihat kita tengkar, tambah anti mereka ke masjid. Jadi nggak penting azan sekali 2 kali, dua-duanya sunnah. Yang penting kita ngajak mereka ke masjid. Itu lebih penting. Jadi itu sunnah-sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi 2. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, sama bid'ah madhmumah, bid'ah yang tercela. Apa itu bid'ah yang terpuji? Bid'ah yang terpuji adalah yang memiliki landasan naungan di dalam syariat. Maka membaca Yasin malam Jumat itu bid'ah yang terpuji atau bid'ah yang tercela? Bid'ah yang terpuji. Membaca Yasin kayak malam Jumat, membaca Ali Imran, Al-Baqarah, terserah. Lah kita tengkar, baca Yasin. Ada orang meninggal baca Yasin. Itu bid'ah yang terpuji atau bid'ah yang tercela? Bid'ah yang terpuji. Enggak ada landasannya dari baca Yasin, Pak. Mau membacakan Yasin untuk orang hidup, orang meninggal enggak apa-apa. Tidak ada yang melarang untuk itu. Lah kita bertengkar urusan itu, akhirnya orang meninggal apa? Bikin konser dangdut. Terus itu yang enggak bid'ah. Di kampung kami itu banyak orang-orang sepuh nggak bisa baca Quran, Yasin hafal. Kenapa? Tiap malam Jumat baca itu. Tiap malam juga ada tahlil. Akhirnya dengar terus hafal akhirnya. Dia cuma hafal Al-Fatihah sama Yasin, terus nggak boleh baca Yasin. Akhirnya baca Fatihah aja. Kan kasihan. Kan kasihan. Itu bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang tidak terpuji apa? Bid'ah yang tidak ada landasannya dalam agama. Bid'ah yang tidak ada landasannya, tidak ada naungannya sama sekali di dalam agama. Maka banyak perkara-perkara baru. Banyak perkara-perkara baru yang butuh kita pelajari dan butuh mendapatkan naungan, penelitian, pembahasan di dalam agama. Sehingga kemudian kita ketika mendapatkan perkara baru tersebut harus mendapatkan landasan. Ketika tidak ada landasannya, baru kita katakan itu bid'ah yang tercela. Ini adalah kesimpulan atau catatan-catatan penting dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Ulum wal Hikam tentang penjelasan dari hadis ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan dari tema hadis ini, dipersilakan. Apakah ada
sehingga ada seorang berani mengatakan bahwa ada satu rahasia dirasakan oleh wali, dan kalau kamu praktekkan kamu bisa seperti Rasulullah. Apakah Rasulullah mengatakan bahwa mukjizatnya hanya untuk aku, dan kalau kamu melakukan apapun yang membuat kamu bisa akhirnya 10.000 lah atau melakukan kamu seperti Rasulullah, apakah itu bid'ah hasanah atau bid'ah yang tidak terkait bersama? Pertanyaannya, apakah benar Ustaz itu mengatakan bahwa ada rahasia yang akan saya kembalikan kepadamu yang menunjukkan kamu bisa seperti Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak amalan yang mengantarkan kita untuk bisa sampai seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam pandangan saya, sebatas pembacaan saya, tidak ada orang yang bisa sampai kepada derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan sedikit seperti Rasulullah itu sudah alhamdulillah. Maka sepeninggal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu persis 100% seperti Rasulullah? Tidak. Sayyidina Umar persis seperti Rasulullah? Tidak. Sayyidina Utsman persis seperti Rasulullah? Tidak. Sayyidina Ali persis seperti Rasulullah? Tidak juga. Tapi mereka diberikan kelebihan masing-masing, sehingga ketika kita melihat sahabat itu secara utuh, kita melihat sosok Rasulullah secara utuh. Kita melihat sosok Rasulullah secara utuh. Bagaimana kita bisa memastikan ketika ada ulama di zaman ini, dia mengatakan kamu kalau baca ini kamu akan jadi seperti Rasulullah? Bagaimana bisa? Tidak bisa. Semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Landasilah dengan ilmu. Ketika kita semakin mengenal Rasulullah, kita akan tahu bahwa mustahil kita akan seperti Rasulullah. Yang bisa kita akan ngos-ngosan untuk mengikuti Rasulullah. Setidaknya kita syukuri saja. Kita syukuri saja apa yang Allah berikan kepada kita. Yang biasa sholat duha, ya alhamdulillah, sudah disyukuri. Bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah. Setelah kesyukuran itu dilahirkan lagi oleh Allah. Nah, sholat qobliyahnya lah nambah. Disyukuri lagi, sholat ba'diyahnya lah nambah. Terus seperti itu. Karena tuntunan itu yang kita contoh dari Rasulullah. Urusan nanti kita dibukakan apa oleh Allah, dianugerahi apa oleh Allah, itu urusan lain. Jangan itu yang dicari. Jangan itu yang dicari. Kita kan maunya zikir, baca ini sekian kali. Setelah itu sudah tahu alam gaib. Sudah tahu alam gaib, bisa ngomong bahasa hewan, bisa ngomong apa sih? Orang yang paham kayak gitu gak akan ngomong. Bisa bahasa semut lah, bisa bahasa ini lah. Ramai sekarang orang yang aneh-aneh. Orang yang aneh-aneh. Maka kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Dan Rasulullah pun seperti itu. Apakah Rasulullah membocorkan tentang semuanya yang gaib-gaib itu kepada para sahabat? Tidak. Saya nggak kebayang kalau misalkan kita yang jadi Sayyidina Umar, ketika Rasulullah membantu Sayyidina Umar untuk menanam pohon korma. Pohon korma yang ditanam Rasulullah itu nggak butuh dibuahi, berbuah terus. Yang ditanam oleh Sayyidina Umar, karena ngelihat yang ditanam Rasulullah berbuah, nggak dibuahi, akhirnya nggak berbuah. Satu kebun itu nggak berbuah. Coba kalau kita jadi Sayyidina Umar, mungkin nanya ke Rasulullah, Rasulullah, gimana caranya nanam korma biar nggak butuh dibuahi, tetap berbuah sepanjang tahun? Kita maunya seperti itu. Tapi kita nggak sadar bahwa apa? Tangannya Rasulullah beda dengan tangan kita. Sayyidina Umar ketika menjenguk orang sakit itu baca Al-Fatihah. Ditinggal yang dijenguk itu sembuh. Murid-murid beliau setelah beliau wafat jenguk juga, tapi nggak sembuh. Saya pun nyoba jenguk orang-orang yang sakit, saya baca Al-Fatihah, beberapa hari setelah itu meninggal. Yang kita cari seperti itu. Memang Fatihahnya beda, Fatihahnya sama. Yang baca yang berbeda.
Orang yang baca itu yang berbeda. Kita berharap Fatihah kita bacakan, sembuh, gitu kan? Ternyata meninggal. Karena apa? Karena kita merasa menyembuhkan. Tapi faktanya kami mengalami, ibu kami sakit, kami bawa ke rumah sakit, ikhtiar. Kemudian setelah itu dicek oleh dokter, ada cairan di paru-paru yang harus disedot. Besok tindakan. Guru kami dua orang guru kami datang. Kami minta doakan. Beliau mengatakan ambilkan air. Saya bawakan. Beliau di rumah sakit juga. Tetap di rumah sakit. Saya suruh minum. Saya nggak bilang. Minum saja. Setelah diminum, mau tindakan besok, dicek lagi, airnya hilang. Siapa yang menghilangkan air itu? Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita. Maka terkadang kita, kesalahan kita itu baca Fatihah, belum makom kita, belum posisi kita untuk seperti itu. Meninggal orangnya. Baca Al-Fatihah, meninggal orangnya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Fatihah kita yang menyembuhkan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Kita terkadang kesalahan kita di situ. Kita nyari amalan sesuatu, nanti saya jadi seperti Rasulullah. Jadi apanya? Sampai kepada Allah, mengenal Allah? Tidak. Tidak. Saya tutup dengan satu kisah untuk pertanyaan ini. Ada seorang tabi'in, namanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Silahkan cari di Google Sufyan Ats-Tsauri itu siapa. Ulama besar. Ketika haji, beliau bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini setiap kali ngangkat kakinya sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat. Ngangkat kaki, meletakkan kaki, sholawat. Ulama besar Sufyan Ats-Tsauri menanyakan, apa yang kamu lakukan ini? Ada tidak landasannya dalam agama? Pemuda tadi mengatakan, kamu siapa? Dijawab, saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh, yang dari Irak itu? Artinya sudah terkenal, sudah ulama besar. Iya, katanya. Dijawab oleh pemuda tadi, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, saya mengenal Tuhan saya dengan dunia ini. Dunia ini ada, pasti ada penciptanya. Ada malam diganti siang, ada siang diganti malam. Itu artinya ada yang mengganti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh pemuda tadi, apa? Kamu belum mengenal Tuhanmu secara benar. Anak muda menasihati ulama. Terus dijawab, bagaimana mengenal Tuhanku secara benar? Dijawab oleh pemuda tadi, yaitu ketika aku memiliki keinginan dan keinginan itu tidak tercapai, artinya Tuhanku tidak memberikan itu kepadaku. Ada Tuhan yang mengaturku. Aku memiliki tekad dan tekad itu tidak tercapai, artinya ada Tuhan yang mengatur tekadku sehingga tekadku ini tidak tercapai. Dengan begitu aku mengenal bahwa ada Tuhan yang mengaturku, ada Tuhan yang mendikte kehidupanku. Kata Sufyan Ats-Tsauri, sudah gak usah bahas itu. Sampaikan kepadaku, kenapa kok kamu tadi melakukan ngangkat kaki sholawat, meletakkan kaki sholawat? Dijawab oleh pemuda tadi, ibuku ingin haji dan ingin masuk ke Baitullah. Kemudian aku mengabulkan dan mampu mengantarkan ibuku untuk haji dan masuk ke Baitullah ini. Ketika ibuku masuk ke Baitullah, ibuku langsung jatuh sakit dan wajahnya menghitam. Maka seketika itu aku mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon, ya Allah, seperti inikah engkau memperlakukan hambamu yang masuk ke dalam rumah sucimu? Tiba-tiba datang orang dengan wajah bersih dan pakaian putih bersih, datang menghampiri ibuku, kemudian mengusap ibuku.
Seketika itu ibuku sembuh dari penyakitnya dan wajah yang hitam menjadi putih. Kemudian orang itu pergi. Ketika pergi, saya pegang pakaiannya. Kemudian saya tanyakan, kamu siapa? Kenapa kedatanganmu penuh keberkahan dan menyembuhkan ibuku? Orang tadi menjawab, aku adalah nabimu. Aku adalah nabimu. Alangkah bahagianya aku, maka sekarang wasiatkan kepadaku suatu hal. Kemudian Rasulullah ketika itu berwasiat kepadaku, jangan pernah kamu mengangkat dan meletakkan kakimu kecuali dengan bersolawat kepadaku. Maka itu sebabnya aku bersolawat kepada Rasulullah setiap kali mengangkat kaki dan meletakkan kaki. Kemudian apa? Jawaban Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri langsung terdiam. Sufyan Ats-Tsauri langsung terdiam. Dan kemudian Sayyid Abdullah dalam kitab yang menceritakan hadis itu mengatakan bahwa pemuda tadi adalah pemuda yang sudah mengenal dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ditemui oleh Rasulullah SAW secara sadar. Secara sadar, sehingga dia mendawamkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan kisah seperti ini tuh banyak. Jadi Bapak, kalau ingin seperti Rasulullah, ingin mengenal Rasulullah, perbanyak sholawat. Nanti Rasulullah yang akan membimbing kita, Rasulullah yang akan mempertemukan kita, Rasulullah yang akan menjadikan kita faham, membimbing kita tentang agama ini. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah yang akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita sampai kepada Allah tanpa Rasulullah? Mustahil. Bisa kita masuk surga tanpa Rasulullah? Tidak mungkin. Karena Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga. Rasulullah yang akan pertama kali membuka pintu surga. Maka itulah amalan yang dapat mengantarkan kita kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak nanti kita banyak sholawat, kemudian didatangin orang dalam mimpi atau dalam sadar, orangnya pakai pakaian merah pekat, kemudian ngomong, wah itu Rasulullah. Mustahil Rasulullah seperti itu. Kenapa? Rasulullah nggak suka warna merah. Rasulullah sukanya warna putih sama warna hijau. Jadi itu bukan Rasulullah. Kenapa? Tidak sesuai dengan sejarahnya Rasulullah, tidak sesuai dengan sifat-sifatnya Rasulullah. Masa Rasulullah pakai pakaian merah? Ya, nggak ada ceritanya. Di dalam buku sirah tidak ada ceritanya Rasulullah pakai pakaian merah. Atau kita melihat orang yang ciri-cirinya nggak seperti Rasulullah, itu mustahil. Melihat orang ketemu pakaiannya Masya Allah, kakinya pincang, terus kita ngomong itu Rasulullah. Mustahil, Rasulullah nggak pincang. Bagaimana kita tahu itu Rasulullah? Kalau kita tidak mengenal Rasulullah sebagaimana di dalam sejarah, sebagaimana dalam ilmu, akhirnya masuknya kehayalan. Masuknya kehayalan. Maka butuh bimbingan. Bimbingan itu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kebanyakan kita sekarang dibawa kepada doktrin-doktrin tertentu tanpa landasan ilmu. Maka sekarang yang kita ceritakan tadi itu ada bimbingan, ada tuntunan, ada arahan yang sesuai dengan ilmu. Tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran, tidak pernah bertentangan dengan sunnah, dengan hadis, dengan riwayat, dengan sunnah-sunnahnya para sahabat. Itu yang terpenting. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada hal lain? Jika tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, menuntun kita untuk terus istiqomah di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meniti langkah-langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kesesatan-kesesatan dan juga bisikan-bisikan yang akan mempengaruhi kita dan memalingkan kita dari pandangan kefokusan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi ya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sebelum itu mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.